Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu yang kelima di mata kuliah PDT kali ini. Saya akan membahas lanjutan dari materi kita pada minggu yang keempat. Saya ingatkan dulu, pada minggu yang keempat kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh PDT pada suatu organisasi. Kemudian kita lanjutkan juga tentang studi kasus terkait dengan penerapan PDT untuk informasi mitigasi penyebaran coronavirus atau COVID-19 dengan memanfaatkan big data. Nah, pada minggu yang kelima ini yang akan kita bahas adalah tentang desain di balik studi kasus yang sudah kita bahas pada minggu yang keempat kemarin. Bagaimana proses di belakang layarnya, kemudian apa saja infrastruktur yang perlu kita siapkan untuk membuat suatu informasi pada contoh sistem yang sudah dibahas pada minggu kemarin, sehingga paling tidak nanti harapannya capaian pembelajaran dari perkuliahan minggu kelima ini kalian mendapatkan tidak hanya ide-ide tentang hal yang serupa tentang studi kasusnya, tetapi juga kalian mendapatkan gambaran bagaimana cara nantinya mendesain sebuah sistem informasi tentang kebutuhan tertentu, di mana di dalamnya data-data yang diolah itu memanfaatkan konsep dari terdistribusi. Kita langsung saja ya untuk Oke, kita review materi minggu keempat, sedikit mengulas tentang studi kasus yang sudah dibahas pada penerapan dari PDT untuk informasi mitigasi penyebaran COVID-19. Yang pertama adalah tentang komunikasi datanya nanti, kemudian pada bagian yang kedua itu tentang data accumulation. Ini terkait dengan teknologi big data yang dimanfaatkan untuk manajemen dalam penyimpanan datanya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membahas tentang Apache Hadoop. Oke, slide berikutnya komunikasi data. Pada contoh studi kasus minggu keempat, halaman yang kalian lihat pada laman covid19.gamabox.id yang merupakan visualisasi data pada informasi mitigasi penyebaran COVID-19, di mana data ini diambil dari berbagai sumber. Tentunya perlu dikirim ke data center. Data centernya itu sendiri adalah laman COVID-19 tadi, melalui komunikasi data menggunakan internet. Sehingga komunikasi data ini menjadi peran penting untuk membangun sistem tersebut. Pada slide ini data accumulation ya, di mana pada lapisan ini digunakan untuk teknologi big data dalam memanajemen penyimpanan data yang berasal dari node-node. Node-node yang dimaksud adalah sumber-sumber informasi didapatkan. Big data ini kita sudah bahas pada minggu keempat kemarin, di mana di dalamnya adalah sekumpulan data yang memiliki volume, velocity, variety, kemudian value. Volume di sini yang dimaksud volume adalah ukuran data yang sangat besar. Kemudian data ini sangat cepat perkembangan atau pertumbuhannya, velocity. Kemudian data yang diolah pada sistem terdistribusi ini beragam dari berbagai form atau bentuk, variety. Kemudian data ini juga memiliki nilai tertentu, yaitu value. Empat komponen ini menjadi dasar pada teknologi big data. Infrastruktur big data itu penting. Kenapa?
Karena dalam infrastruktur ini, data akuisisi menunjukkan acuan aliran data yang memiliki kecepatan tinggi dan beragam. Adanya infrastruktur ini nanti diharapkan mendukung akuisisi data yang besar, sehingga apabila data ini diproses dengan cepat dan dalam lingkungan terdistribusi, maka struktur data yang dinamis tersebut dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik. Itu yang dimaksud pada slide ini. Apache Hadoop. Apache Hadoop ini sangat mendukung kita apabila ingin membangun suatu sistem yang di dalamnya data diolah secara terdistribusi, kemudian data yang diolah itu dalam skala yang besar. Ini menjawab. Karena di dalam Apache Hadoop ini, dia memungkinkan pemrosesan dataset yang besar secara terdistribusi di dalam klaster server. Apache Hadoop ini juga nanti mendukung ketika kita ingin membuat software open source yang menyediakan sebuah framework untuk membangun aplikasi distributed computing dengan skalabilitas yang tinggi, sehingga bisa menjadi media untuk kita mengembangkan aplikasi khususnya dalam pemrosesan data terdistribusi. Nah, nanti di dalam Apache Hadoop ini ada dua komponen utamanya. Yang pertama adalah MapReduce, kemudian yang kedua ada HDFS atau Hadoop Distributed File System, di mana dua komponen ini memiliki fungsi yang berbeda. Ini dia akan menangani beberapa proses. Yang pertama adalah pendistribusian data. Kemudian yang kedua adalah proses komputasi secara paralel. Jadi pekerjaan yang banyak itu dapat diselesaikan secara bersama-sama atau simultan. Kemudian yang ketiga adalah otomatisasi kegagalan. Nah, sesuai dengan namanya MapReduce. Nah, proses apa yang terjadi pada map? Nah, pada map ini yang terjadi adalah pembacaan data dari sekumpulan record pada sebuah penginputan file. Setelah data itu dibaca, langkah berikutnya dia akan menjalankan filtering dan transformasi, serta memberikan outputnya nanti. Nah, outputnya ini berupa apa? Sekumpulan data rekam ke dalam bentuk pasangan nilainya. Selanjutnya dari data rekam ini nanti akan digunakan untuk inputan data pada proses yang kedua. Nah, proses yang kedua adalah reduce. Nah, reduce ini apa yang terjadi di dalamnya? Dia menerima data nilai rekam tadi sebagai input. Setelah dia terima, dia akan menggabungkan nilai-nilainya tadi menjadi sebuah informasi yang utuh. Sehingga informasi ini nanti akan menjadi nilai ringkasan sebagai outputnya. Nah, itu kurang lebih yang terjadi pada proses map dan proses reduce. Komponen yang kedua itu HDFS atau Hadoop Distributed File System. Yang ini bedanya apa dengan yang komponen sebelumnya tadi? Nah, pada komponen ini itu digunakan untuk menyimpan file yang besar dengan model dibagi-bagi. Kemudian menyimpan lalu mendistribusikan ke dalam banyak node yang saling berhubungan. Jadi fungsinya untuk tempat penyimpanan HDFS ini. Nah, di bagian HDFS ini nanti kalian akan menemukan dua informasi utama, yaitu yang pertama name node. Name node ini nanti digunakan untuk pengaturan di metadata file sistemnya. Kemudian bagian yang kedua itu ada data node. Nah, data node-nya ini untuk blok penyimpanannya. Jadi ada dua fungsi yang berbeda di dua bagian HDFS ini. Selanjutnya ketika data itu sudah disimpan, mau diapain? Nah, sesuai dengan kebutuhan kita, kalau kita hubungkan dengan studi kasus yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, kebutuhannya untuk penganalisaan data yang besar dan bervariasi pada lingkungan terdistribusi. Karena memang informasi yang disajikan ini adalah hasil dari filtering,
berbagai sumber yang didapatkan pada rangkaian proses yang sudah kita bicarakan pada slide-slide sebelumnya tadi.